Hai, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Utama Zuler, NIM 2003-20109 dari kelas 7B. Nah, di sini saya ingin memaparkan pembahasan materi analisis pasar dari mata kuliah rancangan usaha agribisnis. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Jika kita melihat pasar lebih dalam lagi, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen-segmen pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan, lingkungan, maupun ekonomi. Analisa suatu pasar persaingan adalah langkah pertama dalam merancang strategi baru atau mengkaji strategi yang sudah ada. Analisa situasi ini dilakukan setelah strategi diimplikasikan untuk menentukan perubahan strategi yang diperlukan. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik, dan pasar tersebut cukup untuk membangun bisnis yang sudah berkelanjutan. Lima hal dalam analisis pasar. Gambaran umum tentang struktur produk pasar, yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemudian menganalisis tingkat kemampuan untuk mengganti produk tersebut. Selanjutnya, batasan pasar yang relevan, yaitu batas kelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan, misalnya antara merek atau pemasar lain yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Analisis permintaan industri mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dijual di pasar. Selanjutnya, analisis permintaan merek adalah untuk memahami bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Identifikasi berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Langkah-langkah dalam menganalisis pasar. Yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Dalam melakukan analisa pasar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya, terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen. Contohnya, dalam bidang transportasi, Garuda Indonesia dan Citylink adalah maskapai penerbangan yang bisa menjadi substitusi satu sama lainnya. Yang kedua, menganalisa permintaan primer. Dari contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut dapat dilakukan analisa terhadap konsumen tersebut. Faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu transportasi tersebut? Nah, selanjutnya yang ketiga itu menganalisa permintaan selektif. Menganalisa permintaan selektif dapat dilakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Apa yang menjadi dasarnya? Selanjutnya yang keempat, analisa pasar. Untuk menetapkan segmen pasar, jika semua data sudah terkumpul, diperlukan pengelompokan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai. Nah, selanjutnya yang keenam, analisa pasar. Untuk identifikasi target potensial, jika semuanya sudah dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial. Yang kelima, menganalisa persaingan yang perlu membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang dimiliki, agar nantinya produk yang tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Sebelum memasuki pasar baru atau lanjutan, diperlukan mengetahui ukuran pasar bisnis yang akan dibuat. Ukuran pasar ditentukan melalui volume pasar dan potensi pasar.
Volume pasar menunjukkan totalitas semua volume penjualan, jumlah konsumen dan permintaannya yang direalisasikan dari para pasar khusus. Sedangkan potensi pasar mengacu pada penentuan batas atau batas atas dari total permintaan dan mempertimbangkan pelanggan potensial. Manfaat analisa pasar. Untuk mendapatkan konsumen dengan melakukan analisa pasar yang benar, kita akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen karena produk yang kita jual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Melihat persaingan saat kita membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis dengan yang kita lebih dahulu. Dengan analisa pasar, memanfaatkan peluang adalah salah satu cara untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan membedakan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Nah, selanjutnya dengan melakukan analisa pasar, Anda bisa mengetahui atau kita bisa mengetahui peluang apa yang masih jarang, persaingannya dan prospek kedepannya yang lebih baik. Yang selanjutnya, mengurangi resiko. Setiap bisnis pasti ada risikonya masing-masing. Dengan analisa pasar, kita bisa mengurangi risiko yang terjadi mulai dari kegagalan produk hingga risiko gagal bisnis. Rencana jangka panjang. Melakukan analisa pasar, kita juga akan mengetahui langkah-langkah jangka panjang ke depan untuk menjalankan bisnis. Dengan memiliki rencana bisnis yang baik, kita tidak akan kebingungan dalam menentukan langkah untuk bisa meraih kesuksesan.